Perkenalkan, nama saya Muhammad Trisma Paramuja. Saya Timotius Rezendri Wahyudi. Oke, jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu anggota IAI Samarinda, Kalimantan Timur, Pak ya? IAI Kalimantan Timur. Hari ini kita sudah bareng sama Diperkenalkan sebelumnya, kami berdua ini dari mahasiswa Untak Samarinda, dari program studi arsitektur Fakultas Teknik. Nah, jadi kebetulan hari ini kami mau mewawancarai Bang Bobi nih, yang bisa dibilang sudah lama kan ya terjun di dalam dunia arsitektur ini, dan juga salah satu anggota Ikatan Arsitektur Indonesia tuh, salah satu IAI Kalimantan Timur. Jadi kali ini kami sebagai mahasiswa mau bertanya lah kepada yang lebih berpengalaman tentang apa aja nih yang ada di dalam dunia arsitektur. Kalau boleh tahu nih Bang, sebelumnya Abang masuk IAI itu sejak tahun berapa Bang? Sebenarnya saya masuk IAI itu sejak saya habis tamat kuliah, jadi sekitar tahun 2010. 2010. Ya, kebetulan pada saat itu ketua IAI Kalimantan Timur itu Pak Beni Danio. Masuk zamannya Pak Beni Danio sudah 10. Sekarang sudah dari 15 tahun ya. 15 tahun. Iya. Berarti Abang dulu lulusan tahun 2010 Bang ya? Enggak, sebenarnya saya tamatnya 2008. Oh, 2008. 2 tahun kemudian setelah tamat baru bergabung ke Iya, IAI. Saya Samarinda, Oke. masuk ke Samarinda baru bergabung langsung. Berarti kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana Bang? Saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Malang. Kira-kira nih Bang, itu kan berarti Abang dari 2010 sampai 2025 kurang lebih 15 tahun nih. Iya. Dalam mendesain itu Bang, ada nggak sih Bang dalam 15 tahun itu salah satu desain Abang yang paling berkesan lah bagi Abang nih? Selama 15 tahun itu sih ada sih sebenarnya sih bangunan yang paling berkesan sih ada, bukan bangunan komersil ya, bangunan rumah cuma cara desain memang konsepnya saya lupa konsepnya apa, tapi lumayan dapat menurut saya, dan secara fungsi itu ownernya itu sangat suka dengan apa yang saya berikan ke mereka seperti itu. Oh, oke. Berarti itu bangunan rumah tinggal Bang ya? Iya. Oke, berarti kalau boleh tahu nih Bang, dulu Abang SMA apa SMK? SMA. Oh, SMA malah Bang ya? Iya. Jurusan SMA IPA. Udah lupa. Berarti sama nih Bang. Maksudnya kami berdua ini, kalau saya dari SMK jurusan multimedia, kalau Saya SMA IPS. Kalau BS. saya, Nah, jadi kami bener-bener nggak ada background dari, maksudnya kayak tentang dunia teknik, dunia konstruksi apapun iya. itu. Nah, kira-kira dulu waktu Abang awal-awal masuk arsitek nih, apa sih Bang yang bikin Abang nih tertarik kayak, oh mau kuliah arsitek nih? Oke. Dulu saya masuk arsitektur itu jurusan arsitektur ya. Karena memang sejak dulu saya memang suka menggambar, memang lebih spesifik memang lebih suka menggambar bangunan ya. Oh, Spesifiknya ke bangunan. Jadi dalam kegiatan saya dulu mungkin dari SD, SMP, SMA saya suka menggambarnya itu, jadi sering terkait sama ya bangunan gitu. Jadi, walaupun memang ya bukan bangunan yang kayak sudah berpengalaman seperti apa ya, tapi ide anak SMA seperti apa sih, anak SMP atau seperti apa sih, seperti itulah. Jadi ya karena saya suka menggambar dan itulah jadi cita-cita saya juga jadi arsitek. Nah, makanya saya namanya dulu coba buat jurusan arsitektur gitu. Tapi dulu awal-awal masuk ada nggak kayak saya kira cuma gambar aja nih arsitektur, ternyata ada. Saya ingat dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Saya rasa sudah 20 tahun saya nggak kuliah. Ya, betul. Dulu sih ya termasuk kaget ya, karena memang
memang bukan gambar aja. Ya. Pasti ada kagetnya, cuman kan eh, karena juga teman-teman yang lain juga rata-rata backgroundnya IPA ya. Oh, IPA. IPA. Jadi sangat sedikit yang di jurusan saya itu yang backgroundnya SMK atau IPS lah, apalagi. Oh. Jadi cuman saya lihat teman saya paling yang saya tahu cuman IPS cuma satu orang. SMK yang saya tahu cuma satu orang, cuma nggak tahu ada lagi nggak yang lain gitu. Tapi ya nggak banyak gitu. Yang jadi rata-rata memang anak IPA tiga SMA seperti itu. Nah, kalau dulu Bang, berarti Abang kalau nyari referensi desain nih, Bang, berarti Abang keliling apa gimana tuh? Lihat tahun berapa dulu ya? Kalau dulu pernah ada majalah-majalah, kita lihat dari majalah-majalah yang sudah ada atau buku-buku yang sudah ada, kan itu kadang ada buku referensi Iya, ilustrasi karya seperti itu, atau kadang sudah mulai bergeser, sudah mulai internet sudah lumayan mungkin, sudah ada di internet sudah mulai ada, atau buku-buku arsitektural sudah semakin bukan buku, majalah arsitek sudah mulai banyak. Jadi ya dari situlah kita mengenal data terengcing, walaupun itu masih terbatas ya. Ya. Nanya juga nih Bang, kan setelah lulus nih kan pasti ada setting kita itu bingung nih. Ini habis lulus mau kemana nih ke depannya nih gitu. Iya. Mungkin bisa di-sharing kali awal-awal lulus itu seperti apa. Apa yang harus kita lakuin? Iya, apa yang ya? harus di langkah yang diambil tuh apa Iya. gitu. Setelah lulus itu ada, kalau saya lihat sih ada dua itu ya, dua bagian ya. Benar. Yang mau ikuti kuliahnya sebagai arsitek atau mau ngikuti alay yang ditinggalkan arsiteknya kayak gitu. Kan ada, karena sudah sekian tahun kuliah arsitek sudah bosan, sudah sumpah, saya nggak mau jadi arsitek. Banyak seperti itu. Ya kan? Iya benar sih. Ada juga saya ya tetap mau jadi arsitek. Ya, percuma juga dong, sudah susah-susah belajar, tidak pakai kan seperti itu. Jadi ada dua gitu, ada yang lanjut, ada yang tidak seperti itu. Jadi kalau yang lanjut ya, waktu zaman saya itu ya cari kerja ya, kadang saya pernah ke senior angkatan saya yang sudah tamat, atau mungkin cari dulu ada internet, sudah ada namanya website lowongan kerja seperti itu. Jadi itu sama ada ya, tentu saja ada koran nih dulu ya. Dulu, kalau sekarang koran mungkin sudah nggak tahu masih ada nggak. Nah, lebih gampang kita masuk ke internet aja atau posting di Instagram lowongan kerja. Nah, berarti nih Abang kurang lebih sudah 15 tahun tergabung di IAI. Sudah pastinya banyak proyek dong yang pernah Abang, maksudnya karya desain yang pernah Abang bikin selama Abang di IAI Kaltim ini. Nah, dari semua proyek desain itu Bang, kalau tadi kan kita udah nanya nih, proyek mana yang paling berkesan dari karya desain Abang. Nah, sekarang yang mau kami tanyain, dari begitu banyak karya desain Abang nih, apa sih Bang kendala yang paling sering Abang hadapi selama mendesain sebuah karya kayak gitu Bang? Kendalanya itu sebenarnya semuanya ada kendala ya. Tapi kendala yang paling jadi kendala itu pemilik bangunan itu atau ownernya itu ngotot untuk sesuai keinginan dia. Walaupun keinginan dia tidak bisa realisasikan seperti itu, atau keinginannya jadi sesuatu yang tanda kutip jadi sesuatu yang kurang gitu seperti itu. Itu yang apalagi kengototannya itu menjadikan ya gimana ya, kadang kita sendiri nggak dapat jadi arsiteknya, kadang seperti itu ya. Mau ikuti dia aja kan. Nah, berarti Bang dalam Abang ada nih salah
tips yang biasa abang pakai nih kalau menghadapi situasi kayak gitu nih bang? Kayak misalnya abang sudah bikin rancangannya ternyata, saya maunya begini mas, padahal itu tuh nggak bisa banget nih direalisasikan bang. Gimana cara dari bang Bobby untuk menghadapi klien kayak gitu bang? Ya sih saya jelas berkali-kali kalau itu saya jelaskan, saya kasih contoh-contoh, saya jelaskan berkali-kali, kasih contohnya, harus kasih desain seperti apa, terus kasih aplikasi kalau seperti punya dia itu seperti apa, bagus apa tidak gitu, seperti itu. Jadi dengan kita kasih contoh, kita kasih edukasi itu, mereka ya bisa mengikuti, dan kadang juga kalau dia masih keras kadang mungkin bisa jadi melunak gitu. Jadi ya ada sedikit ter ter Teredukasi lah menurut abang. teredukasi, jadi nggak ngotot gitu. Jadi ada sedikit perubahan terhadap si karya, jadi ada kompromi terhadap hasil desainnya itu gitu, keinginannya owner itu seperti itu. Berarti balik lagi ya, berarti harus kita diskusikan lagi bang ya. Iya, kita namanya arsitek kan kita harus mengikuti keinginan owner, tapi bukan mengikuti yang tidak baik. Berarti kalau dalam dunia arsitektur nih bang, mau tanya kan kita kalau dalam arsitek tuh ada yang namanya analisa ya gitu. Iya. Mungkin abang jelaskan analisa apa aja sih yang abang terapkan dalam proses desain abang? Iya tuh. Iya. Kalau saya biasanya sih analisanya ya biasa analisa tapak, ya sama seperti analisa yang lain ya. Saya standar sih analisa taplak, iklim seperti itu, kebisingan, standar, nggak sampai ke ngambil konsep-konsep yang terlalu ribet juga ya. Iya. Karena juga zaman-zaman kuliah kalau kita ngambil fenomenologi, Ya, kan pengen yang desainnya wah nih gitu di luar. Kayaknya waktu kuliah fenomenologi itu semingguan di satu site menghayati apa gimana yang keluar. Iya pernah bang. Jadi ya nggak tersebut itu ya, se dalam itu untuk analisa. Jadi lebih analisa standar lah sama fungsi-fungsinya apa. Berarti analisa standar yang kira-kira bakal mempengaruhi yang berdampak langsung ke bangunan berarti bang ya. Berarti kayak matahari, iklim, kondisi sekitar juga bang ya. Oke. Nah, ini bang, selama abang bikin karya nih bang dari 2010 sampai sekarang, dari abang kuliah deh, ada nggak sih bang satu karya desain abang yang paling bener kayak paling menguras otak nih bang, nggak? Wah ini susah banget menurut abang. Kira-kira ada nggak bang? Atau mungkin semuanya biasa aja nih. Udah pro banget nih. Kalau menguras sih Hampir semuanya semuanya menguras ya. Cuman paling menguras saya kurang ingat. Ada nggak ya benar-benar bener semuanya pasti ada menguras ya. Cuman yang paling menguras itu saya sudah lupa kali bang. ingat ya. Apa yang paling berkesan menguras tenaga ya. Mungkin pas awal-awal kali ya, awal terjun ke dunia profesional mungkin. Kayaknya kalau yang awal-awal juga standar sih. Kebetulan memang kalau objek-objek yang saya desain awal-awal saya terjun ke dunia arsitek ini ya bangunan-bangunan pemerintah dan tempat tinggal ya. Jadi enggak ya standar lah gitu kan. Ya berarti mulai yang dari basic dulu bang ya. Ya semuanya pasti basic. Tapi waktu pertama kali abang nerima proyek nih bang, ada nggak sih bang ngerasa takut abang dalam ngerjain proyek itu? Ya misalnya kayak insecure lah kalau bahasanya sekarang kan, kayak overthinking, kayak bisa nggak ya ngerjain ini proyek? Pasti dari awal-awal saya ngambil itu pasti ada. Tapi waktu saya kuliah ya, waktu zaman saya kuliah, awal-awal ngambil proyek itu waktu zaman kuliah. Jadi karena ya mahasiswa kan ngambil proyek ya
ada rasa tuh, bisa nggak sih. Nah, tapi ya karena kebutuhan, kenapa ada tawaran, kenapa tidak dicoba, ya dihadapi aja gitu. Ya, Itulah jadi tantangan, jadi mengasah kita supaya kita bisa gitu. pertanyaan terakhir nih bang. Bukan pertanyaan terakhir sih, cuman kayak permintaan terakhir lah gitu. Iya. Untuk wawancara kita ini gitu. Bisa nggak sih kasih masukan mungkin untuk Iya, arsitektur untuk arsitektur arsitektur muda? Arsitek muda. Ya Salah untuk satu untuk mungkin kami juga kan. ya karena kami kan bentar lagi mau lulus nih gitu. Arsitek apa mahasiswa nih? Oh ini masih mahasiswa, Nah, cuman kan iya. kedepannya Mahasiswa dan arsitektur muda yang baru lulus. iya lah. yang baru lulus gitu loh. Ya kalau kayaknya sudah angkatan senior ya, jadi Iya. kalau mungkin masih junior, mungkin ya kayak kemarin saya bilang, waktu kuliah itu kan banyak belajar untuk apa, tangan itu ya, banyak sketsa-sketsa, belajar konsep-konsepnya. Itu dengan tangan itu kita bisa lebih lebih imajinasi, bisa lebih luar dibandingkan kita menuangkan itu langsung di komputer gitu loh. Komputer jadi itu lebih proses dulu ya. Kalau sketsa kita jelek, kita bisa langsung kita tek, sudah keluar gitu apa yang mau kita gitu, itu sketsa. Lalu kalau sudah jadi, nanti sudah keluar dari sudah jadi arsitek, perbanyak itu apa namanya, ikut sayembara. Ikut sayembara, ajak teman-teman yang lain gitu, supaya itu melatih kita jadi seberapa sih kita, level kita seberapa sih, kemampuan kita jadi seberat dibandingkan orang lain yang sudah ada gitu, supaya kita bisa memacu diri kita, supaya kita bisa mengembangkan juga gitu. Dengan kita latihan, kita semakin kreatif. Jadi dibandingkan kalau kita nggak ikut sayembara. Kalau sayembara kan pasti kita mikir terus, Iya. seperti apa sih ini, dibandingkan kalau langsung proyek gitu kan. Iya, Beda kan. kompetisi kan berarti ya. Kalau langsung proyek, langsung keinginan owner apa. Kalau sayembara kita bisa lebih bebas untuk mendesain seperti itu. Iya, kalau di sayembara berarti kita bikinnya yang pokoknya kita mau bikin sebagus-bagusnya kita. Kita mau kita nyeleneh juga, Pokoknya ini ya silakan. nih. Ibarat kita butik. Nah, tadi sudah ada tips dari Bang Bobi juga untuk kita para arsitektur muda, untuk teman-teman yang masih kuliah sekarang dan yang baru lulus juga. Itu tadi ada sebuah sedikit tips ya dari Bang Bobi dalam menghadapi gimana sih cara kita untuk bisa menjadi arsitektur yang baik, apa yang harus kita pertimbangkan, terus apa juga yang kendala-kendala yang bakal terjadi di dunia kerja. Ya mungkin untuk wawancaranya cukup sampai di sini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bang Bobi yang sudah meluangkan waktunya di hari ini. Oke, akhir kata dari kami, sampai ketemu di wawancara selanjutnya. Sampai jumpa.